ada salah satu dari jemaat kami yang punya anak juga berkebutuhan khusus. Ketika awal-awal saya kemudian juga berusaha pernah anaknya diajak ke kami. Saya mungkin karena kami tidak bisa menangani dan sebagainya, mungkin ada perasaan lain sendiri dari ibu ini untuk membiarkan anaknya itu hidup bersama dengan mama. Akhirnya anak ini tidak lagi datang setelah minggu. Iya, karena itu duanya, baik orang tuanya yang merasa minder beberapa kali atau gurunya yang grogi. Nah, bagaimana untuk orang tua memang akan mengalami proses, ya, satu malu seperti saya mengalami juga ya Armando, karena kita juga nggak siap punya anak ini, pasti nggak ada yang siap gitu. Saya nggak pernah berdoa, siapa sih orang tua berdoa ya Tuhan berilah kita anak penyandang cacat, saya juga terima gitu, nggak mungkin ya kan. Jadi harus ada memang suatu kesabaran. Jadi ketika hal seperti itu terjadi, kayak tahu-tahu nggak ada yang datang lagi, dia nggak datang lagi, ini sama-sama nanya. Sebetulnya orang tua juga, loh kok saya dicuekin, padahal saya pernah datang, tapi terus nggak ada yang nanyain lagi. Karena sebenarnya yang dia lakukan mungkin adalah untuk mencari dukungan. Itu dulu. Kalau dia merasa bahwa di tempat yang dia datangi itu dia dapat dukungan, pasti dia nanti akan datang lagi. Tapi ketika datang terus tidak ada dukungan, dia pulang. Nah ini komunikasi sering salah di sini. Yang ibunya mikir saya tidak dipedulikan, sedangkan satu mikir loh dia kok gak datang lagi, apakah malu ya kan gitu. Padahal sama-sama nunggu. Nah sayang momen ini kalau dibiarkan saja, tinggal salah satu harus mengalah. Nah itu saya balikan lagi, itu kejadiannya bisa nanti orang tuanya yang nekat, ada yang jenis orang tua nekat dia akan datang lagi. Tapi juga kami mohon dari pihak gereja juga untuk berani nekat juga, datangnya itu orang tua. Saya jujur aja ada teman yang datang, saya omel-omelin waktu itu dalam kondisi saya masih down. Dia saya marahin dia, kamu nggak ngerti gini-gini, tiap hari, tiap bulan dia tetap. Waktu itu tuh saya tanya, ketika saya sudah bangkit, saya tanya, heran ya kamu tuh kok nekat begitu sih, waktu itu udah diomelin tetap aja datang gitu. Dan dia bilang, ini adalah waktu itu saya sudah bertekad akan membantu kamu, ya, membantu kamu, dan itu resiko saya untuk diomelin. Saya salutnya apa? Dia cari ke internet juga, cari tahu tentang penyakit anak saya, paling enggak dia jadi pengetahuan itu. Nah itu saya berterima kasih sekali. Jadi mungkin jawaban dari segi orang tua, mohon ya itu kesabaran untuk menerima kondisi orang tua yang lagi down. Kita nggak bisa mengharap bahwa mereka ini ibu nih payah punya anak ini kok, itu nggak terima yang segala macam, itu banyak yang begitu. Jadi mohon kesabaran, tolong didoain terus. Caranya bisa bermacam-macam, itu harus ya kita pelajari juga belajar. Yang penting ini hati kita. Kalau kita sudah merasa wah ini bukan bagianku nih, aku nggak mampu, oh sudah itu kita sudah itu pakar loh anak-anak itu dia merasa ditolak kayak gitu. Tapi kalau kita melihat dia sebagai seorang manusia biasa yang punya juga hati dan perasaan dan ada Yesus di dalamnya, maka kita akan diberi keyakinan bahwa jadi yang penting dalam hal ini adalah di benak kita apapun jenis kebutuhan khusus yang mereka bisa belajar. Jadi kita harus membangun diri kita bahwa mereka bisa belajar. Disapa saja, silakan coba nanti bergaul dengan Armando. Niat pengen berteman aja dia senangnya lebih gampang. Teman-teman di sini juga apalagi anak di dalam. Nah kadang-kadang kita terganggu perasaan kita dengan perbedaan kita. Jadi ya, itu yang membuat kita sering terganggu karena kita pakai kacamata melihatnya dari sudut pandang kita. Jadi siapapun siap. Jadi itu tadi sarannya bagaimana? Dekatin terus emang harusnya. Bekasi sekarang ini di gereja kami, anak-anak yang sudah sini, jadi masih tetap masih. Jadi setiap
perjamuan kudus, persiapan perjamuan kudus, itu mereka disiapkan oleh majelisnya, pen belajar gitu. Saya juga majelis di sana, majelis Bekasi. Tapi walaupun saya menguasai, saya nggak mau sendirian. Jadi semua harus belajar, gitu ya. Nggak bisa diserahkan ke saya karena saya ada di situ. Tapi saya minta teman-teman majelis lain juga belajar. Jadi ada 5 yang di sana, mereka disiapkan oleh majelisnya sebelum perjamuan kudus. Jadi mereka juga punya kesempatan yang sama.